Oke, selamat siang Pak Ijian, Paul Riki Utamara. Pak, ini saya mau tanyakan nih, lagi viral di media sosial ini tentang dana donasi antara Agus dan Novi. Menurut Bapak sebagai seorang, mungkin bisa dikatakan seorang praktisi hukum, melihatnya kasus ini seperti apa sih Pak antara Agus dan Novi ini untuk kasus donasinya Pak, yang Bapak ketahui? Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini sudah kesekian kali ya untuk rekan-rekan media untuk minta komentar saya tentang konstruksi hukum perseteruan antara Novi dan Agus tentunya melalui kuasa hukumnya. Iya. Nah, saya menungkik kepada akar masalah dulu ya, biar nanti jelas ya. Akar masalahnya kan si Agus kan kena siram air keras, Betul. kena matanya. Tergeraklah hati si Novi Pratiwi untuk mengumpulkan donasi, kan begitu ya. Betul. Setelah itu tidak cukup, dia menggandeng podcastnya Denny Sumargo. Akhirnya terakumulasilah uang sejumlah 1,5 M kurang lebih. Nah, pertanyaannya Denny Sumargo bertanya kepada Denny, siapa si Pratiwi Iya, ya? Novi Pratiwi. Ini di mana disalurkan? Nah, ternyata si Agus sudah mengirimkan rekeningnya. Udah dikirim, sudah dikirim saja. Ini awal mula ceritanya kan dari situ. Ternyata dalam perjalanannya Agus ini tidak memanfaatkan uang ini untuk berobat, menggunakan kepada porsi yang lain yang tidak sesuai dengan peruntukan dari para donatur yang dikumpulkan oleh Novi. Bahkan dia menggunakan BPJS, berarti uang ini mau kemana? Kan gitu. Kan ini masalahnya kan di situ. Nah, di season banyak berkomentar, protes juga. Donatur mempertanyakan, loh kok disimpangkan peruntukannya? Kok tidak sesuai dengan isi menyatakan membantu yang bersangkutan karena kena siraman air keras. Akhirnya dimintalah supaya kembalikan ke yayasan uangnya, ya. Tidak ada tekanan. Uang dikembalikan bukan uang dia kok. Kalau uang dia boleh dibilang gitu kan, bukan uang dia kok. Inisiatornya kan Novi. Kembalikan ke yayasan dengan ikatan perjanjian, ya, bahwa ayo saya bawa kamu berobat. Kemanapun saya akan inisiasi. Bahkan kemungkinan kalau seandainya kurang pun biaya pengobatan itu, si Novi Pratiwi ini akan berusaha lagi mencari donatur-donatur yang lain. Kurang lebih begitu. Cuma saya juga harus luruskan masalah di sini. Awal pertama sudah terjadi kesalahan administrasi, di mana Novi kenapa tidak melakukan ikatan perjanjian dengan pihak Agus ini bahwa uang itu harus diperuntukkan kepada pengobatan, walaupun secara lisan sudah disampaikan, kan gitu. Nah, jadi pokok permasalahannya sekarang menuntut nih, menuntut pihak Agus melalui kuasanya bahwa Novi Pratiwi menggelapkan uangnya. Yang digelapkan di mana? Bisa nggak dibuktikan bahwa uang ini digelapkan oleh Novi Pratiwi? Apabila ada uang itu di yayasan lengkap sesuai dengan donasi dari para donatur, unsur penggelapannya di mana? Absurd dong. Tidak memenuhi unsur. Mens rea-nya nggak kena. Karena memang uang ini bukan uangnya Agus, uang donatur. Dan saya monitor, Novi Pratiwi juga mengajak supaya Agus, ayo kita berobat kemana saya, ke rumah sakit mana. Saya akan fasilitasi, saya akan bayarkan sesuai dengan fons uang yang ada. Berarti niat baiknya kan semula kan memang itu. Nah, letak kesalahannya di mana? Kalau nanti uang tersebut masih ada di tempat. Kalau seandainya uang itu memang menguap, itu baru namanya digelapkan. Itu konstruksi hukumnya. Tentunya nanti pihak penyidik sesuai dengan hasil laporannya akan meneliti fons uang tersebut masih ada di yayasan tersebut atau tidak. Kurang lebih begitu ya. Jadi saya harus berbicara tentang konstruksi hukum. Saya tidak berpihak pada mana-mana. Saya juga seorang penyidik. Ya, saya juga seorang lawyers. Jadi saya bisa tahu dudukan persoalan yang sesungguhnya. Supaya betul-betul pemerhati yang lain melihat konstruksi ini dengan hati yang jernih. Mata yang jernih dengan pikiran yang jernih.
Jangan ada keberpihakan. Kira-kira gitu ya. Oke Pak, gimana dengan melihat dengan uang yang dikembalikan oleh Agus ke Novi itu Pak? Bapak melihatnya seperti apa? Apakah itu dikembalikan atas dasar nama yayasan? Kan disimpan nih Pak, niatnya masih disimpan kan, uang masih ada sama Teh Novi. Tapi Mas Agus ini mungkin agak sedikit gamblang ya, mungkin takut disalahgunakan atau seperti apa Pak? Jadi begini, kalau menurut pemikiran saya, ya, menurut hemat saya, Novi Fatiwi mempunyai pemikiran jangan sampai uang ini disimpangkan kepada fons yang lain. Karena fakta sudah disimpangkan. Kurang lebih kalau nggak salah itu 90 sekian juta, hampir 100 juta kepada fons yang lain. Berarti tidak sesuai dengan peruntukan. Dan fakta pula bahwa dia menggunakan BPJS itu. Itu kan fakta hukum. Loh, berarti dia tidak menggunakan uang itu sesuai dengan peruntukan mengobati yang bersangkutan. Loh, kok bisa-bisa digunakan pada yang lain? Ya, wajar-wajar saja kalau para donatur itu protes. Mempertanyakan pada Pratiwi, kenapa seperti itu? Kok tidak sesuai dengan apa yang kamu sampaikan? Kan begitu kira-kira. Nah, jadi kalau pihak Agus itu memang betul-betul pengen juga menikmati hasil daripada 1,5 M ini, ayo berobat dong. Berobat aja, nanti difasilitasi oleh Novi. Nah, apabila nanti pada klimaksnya, purnanya setelah pengobatan itu masih ada sisa uang dari yang didonasikan ini, tentunya Novi mempunyai kewajiban menanyakan kepada para donatur. Para donatur, bagaimana ini sisa uang ini bisa nggak kita berikan kepada yang bersangkutan untuk kehidupannya dengan situasi yang cacat, sekarang cacat fisik seperti ini. Itu nggak sembarang, harus persetujuan daripada donatur juga. Ayo udah serahkan saja, serahkan. Jadi itu kira-kira ya. Jadi harus betul-betul konstruksinya benar gitu loh ya. Oke Pak. Banyak juga menyayangkan para donatur mengenai tentang Agus dan Novi ini. Mereka menyayangkan kenapa nggak diselesaikan secara mediasi aja atau secara baik-baik gitu Pak. Menurut Bapak sebagai seorang praktisi. Yang tidak menyelesaikan siapa? Yang melaporkan siapa? Kan yang melaporkan pihak Agus kan? Nah, kalau saya ya, ini kan sebenarnya kan secara kekeluargaan dikatakan bahwa ini antara pihak satu membutuhkan, satu mempunyai kepedulian dengan kemanusiaan kan itu tadi. Nah, sebaiknya memang ya saya berharap juga dari kepolisian apabila ini bermuara nanti kepolisian ini diusahakan supaya retroaktif justice diselesaikan secara kekeluargaan lah. Karena apapun ini kan tidak merugikan pihak lain. Kecuali kalau donasi ini disimpangkan oleh para donatur. Si Novinya. Kalau masih sesuai dengan etika prosedurnya, saya rasa nggak ada masalah. Itu harapan saya. Tapi kalau sudah bermuara ke hukum, ya tentunya juga akan diminta keterangan-keterangan dari para donatur. Betul nggak? Nah, ini perlu sampaikan juga kepada rekan-rekan media ya. Ada dua bentuk donasi ya. Satu donasi terstruktur, satu lagi donasi spontanitas. Kalau donasi terstruktur mungkin ada wadahnya, ada yayasannya. Dan itu biasanya diberikan rekening khusus atau mungkin langsung yang bersangkutan memberikan uangnya, tapi ada tanda tangan hitam di atas putih. Kalau melalui ATM atau apa ada bukti transferan. Itu donasi terstruktur, dikumpul dan satu ada. Yang kedua, donasi spontanitas. Contoh seperti ini. Ada teman saya sakit di rumah sakit, membutuhkan biaya yang sangat mendadak. Saya kumpulkan teman-teman saya, kita bantu. Itu tidak perlu hitam di atas putih, ya kita kasih, kumpulkan uangnya, dapat sekian juta, serahkan. Itu spontanitas. Dan itu tidak perlu diambil-ambil yang lain. Nanti masalah mau dipergunakan apa sama dia, terserah. Tapi ke spontanitas itu. Nah, biar tahu juga masyarakat mana yang spontanitas, mana terstruktur. Nah, kalau Novi ini terstruktur, gitu. Jadi itu kira-kira. Jadi menurut hemat saya, ya diusahakan di mediasi lah. Tentu kalau sudah larinya ke bidang hukum, nanti mediatornya adalah pihak kepolisian. Diusahakan digabungkan kedua belah pihak, ayo kita berbicara. Tapi tentunya apapun hasilnya harus melibatkan para donatur-donatur. Karena mereka yang punya uang. Nggak bisa sembarang kedua belah pihak untuk menyelesaikan itu, harus minta persetujuan donaturnya. Kira-kira gitu ya.